وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia
dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ibadah subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Risalatul Muawanah, kembali tafsir Jalalain dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Kalau saya ini sampai Rut Mamarut kan ya? Awalnya Wattaba'u sini. Saya tandanya wa ma kafara Sulaimana walakin asyayatin kafaru. Udah. Nah itu tadi udah. Wala bi'sa ma ishtarau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab nanti di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah di pagi hari menjelang siang kita akan dialog dengan surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Yaitu wala bi sama syarau bihi anfusahum. Itu. Baiklah, kita baca terlebih dahulu lalu kita membahas tajwid, makna maupun penafsirannya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bi'sa ma syaru wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum. Law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw walamasubatun min indillahi khair. لمثوبة من عند الله خيرا لو كانوا يعلمون. لمثوبة من عند الله خيرا لو كانوا يعلمون. يا تقولوا راعنا يا أيها
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من رب خير من ربكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Mengulas sejenak wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wa taqaw lamasubatum min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzal 'alaikum min rabbi ayyunazzil 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Qala al-Jazuri fi kitabihi man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu, mari kita sama-sama apa yang kita baca tentunya sesuai dengan tajwid. Wala bi'sama syarau bih. Wala bi'sama mad asli alasannya mim fatah bertemu dengan alif. Alifnya alif rosam karena alif terbagi 3. 1 rosam, 2 maksurah, 3 mamdudah. Jadi alif di dalam Quran ada 3 macam. Ada rosam yang lurus seperti ini, ada yang maksurah ia tanpa titik, ada yang kayak bendera mamdudah seperti ini. Ini 3 macam alif. Ini termasuk mad asli. Wala bi'sama syarau harpulin karena rofata bertemu dengan waw sukun berada di tengah kalimat. Huruf lin ada 2 yaitu waw dan iya. Jika di akhir kalimat atau diwakafkan maka jadi mad lin. Ya, ini wala bisama syarau bihi mad silah tawilah. Apa alasannya? Karena hak domir bertemu dengan alif dalam 2 suku kata. Yang kedua ada alif mamdudah, ini yang kayak bendera. Kalau kitab aslinya nggak ada ya, tapi kita yakin pasti ada alif mamdudah. Adapun hukum madnya boleh dibaca 3 wajah. 1 alif 2 harakat, 2 alif 4 harakat, 2 setengah alif
5 rakaat. Artinya boleh dibaca wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, atau 4 wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, atau 5 wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Boleh tiga-tiganya. Ya, ini namanya mad silah tawilah. Sebab ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Kalau mad silah qasirah disambut selain huruf alif. Anfusahum, ikhfa nun mati ketemu dengan fa, tapi ikhfanya ikhfa ausat. Kenapa? Karena nun ketemu dengan fa. Sedangkan ikhfa terbagi 3, 1 ikhfa akrab, 2 ausat, 3 ab'ad. Nah, artinya kalau ikhfa ausat kita punya mimik mulut posisi di tengah-tengah. Tapi kalau berada di ujung mulut alias monyong itu akrob. Tapi kalau sanya mimik mulut lebar itu namanya jauh. Nah, ini tengah-tengah. Syarau bihi anfusahum, itu tengah-tengah ya. Tapi kalau seperti akrob dekat wa kuntum, mulut ada apa? Monyong. Wa kuntum. Tapi kalau lain dengan ketemu dengan qaf, kaf, ini namanya ab'ad, jauh ya. Lalu anfusahum, mim ketemu dengan lam, hukumnya idhar syafawi. Kalau ketemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kalau ketemu dengan mim, idgham mimi atau mutama silen. Ini dalam hukum mim mati ada 3, ada izhar sapawi, ikhfa sapawi, dan idgham mutama silen. Nah, kalau izhar sapawi jangan ditahan, cukup wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu, jangan anfusahum law. Ini salah. Resiko baca Quran salah adalah dosa. Ya, wakafnya wakaf qala al waqfu awla, lebih utama berhenti. Di mana? Di anfusahum. Jangan lanjut. Jadi wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Udah. Titik. Karena ada tanda al waqfu awla, qaf dengan lam. Baru lanjut lau kanu ya'lamun. Lau harpulin ka asli, nu asli, karena nun domah bertemu dengan waw. Karena huruf mad asli ada 3, alif, waw, dan iya. Ini ka alif, lu waw. Ya'lamun, mad aril disukun, mad asli diwakafkan. Jika dia tidak wakaf jadi mad asli. Lau kanu ya'lamuna walau annahum amanu, jadi mad asli kalau wasal. Tapi kalau wakaf jadi mad aril disukun. Lanjut walau harpulin an tajibul guna annahum idhar sapawi a, mad badal, alif di atas alif, manu asli wattakau harpulin, lamasu asli batun, idgham nakis atau idgham bigunah atau idgham ma'a gunah. Jadi ini bisa idgham nakis, bisa idgham biguna atau idgham ma'al guna. Ini sebagai muradif, persamaan kata atau sinonim ya. Jadi bacanya tahan. Lamasubatun
min, ya jangan lamasubatum min, nah itu kurang tak apa gunahnya, nah sehingga termasuk salah karena idgham terbagi dua, satu nakis dan kamil. Kamil itu idgham bila guna hurufnya dua, lam ro. Kalau nakis 4, yan mu. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan sian mu, itulah biguna. Kalau ketemu dengan silam ro, itulah bila guna. Lamasubatum min, izhar karena nun sukun bertemu dengan ain, huruf izhar 6, alif ha kha ain goin ha, ya izhar artinya jelas. Min indillah, in ihfa akrab, sehingga mimik mulut ini sudah lebih dekat alias monyong. Min indillah, enggak dibaca min enggak, tapi min indillah. Nah ini isfa akrab. Dillah as-samsiyah, lamnya lam tarkik, dibaca tipis. Min indillah, bukan min indillah, tapi min indillahi khair. Khair mad lain, ada wakaf apa? Qala. Al waqfu awla, ini mad lain karena kha bertemu ya sukun berada di akhir kalimat dengan alasan wakafnya wakaf qala. Al waqfu awla berarti bacanya lamasubatun min indillahi khair. Udah, titik. Lanjut. Lau harfulin ka, mad asli nu, ya'lamun, mad aril disukun karena mad asli berada akhir kalimat. Ya mad jaiz munfasil karena mad asli disambut alif dalam dua suku kata. Yang kedua ada alif mamdudah. Yang ketiga madnya boleh baca 3 wajah, 1 alif harakat, 2 alif harakat, 2 setengah alif 5 harakat. Ya ayyuhallazi, asli a badal manu, asli la taku lu ro ina, wakaf nggak ada. Waku lum, ikhfanya ikhfa ausat tengah-tengah. Wakulum zur ro tabkhim karena sebelum ro ada doma, karena ro terbagi dua, ada tabkhim ada tarkik. Kalau tarkik tipis. Syai'in qadir, ini mulut jangan ditarik, jangan syai'in qadir, jangan, tapi qadir. Kalau bahasa Patah bagus namanya nyengir, tahu nyengir? Qadir, udah nyengir aja. Jangan dilempengin. Ya itu namanya nyengir ya. Qadir basir wa'zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Alif sukun. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil, alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan kaf. Ciri yang kedua ada sukun. Yang ketiga alnya dibaca ahlil, hurufnya ada 14 di luar kepala. Di luar apa di dalam?
Ah, ntar kalau di dalam selalu nyebutin bingung. Anggap aja deh dalam kepala. Kemudian ahlil kita biwal walal al-qamariyah musyrikin. Mus ini shinnya tapasi wusta, tengah-tengah, jangan terlalu baca umpan, jangan terlalu ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal mush, jangan mush itu terlalu tebal, tapi mush karena dia tengah-tengah, karena ada sugro, ada wusto, ada kubro. Nah, ini dalam hukum shin tapasi. Kalau bahasa kita shin gede, shin besar, padahal nggak ada kecil, nggak ada besar. Ada namanya apa? Tapasi. Musyriki naai idgham nakis atau idgham biguna atau ma'al, gunakan nun sukun bertemu dengan ya ayyunazzila alaihi arfu lin akum idgham mimi karena mim ketemu dengan mim atau idgham mutamassilan min izhar khairin idgham nakis atau idgham biguna khairim mir rabbikum mir idgham kamil atau bila guna kum idhar sapawi wakaf qala al waqfu awla lebih utama berhenti, jadi harus dibaca walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum titik. Lanjut waw alif lam asyamsiyah, lamnya lam jalalah. Wallah bukan wallahu, jangan wallahu tapi wallahu yakhtassu bi rahmatihi masila qasira mai idgham nakis atau idgham biguna yasha mad wajib mutasil, ada wakaf qala al waqfu awla, makanya di rem mayyasha bukan mayyasha tapi mayyasha karena ada hamzah ya, jadi di rem dek gitu. Jadi jangan sya tapi sya karena ada apa hamzah. Kemarin udah ditanya bagian tajwid. Wallahu dzul al-qamariyah fadlil azim madar li sukun wallahu alam bisawab. Wala bisa ma syarabihi anfusahum wala bisa ma'ai syai'an suatu apa syarawu mereka menjual bihi dengannya anfusahum diri mereka ya. Kemudian walau kanu ya'lamun jikalau kamu tahu. Kemudian walau annahum jikalau sesungguhnya ail Yahudi orang Yahudi amanu mereka beriman bin nabiyyi wal qur'ani dengan nabi dan Al-Qur'an wa taqau dan bertakwa lamasubatun min indillahi khair, pahala bagi mereka adalah di sisi Allah itu lebih baik laukanu ya'lamun jikalau Yahudi tahu. Artinya ini orang Yahudi kan mangkreng, tahu mangkreng, nggak mau megang prinsip atau nggak mau merubah dia keyakinannya selain kepada Allah. Orang Yahudi kan gitu ya, jadi mereka sama sekali nggak bisa goyang dia punya prinsipnya, tetap dia nggak percaya sama Allah. Padahal kata Allah tadi seandainya dia beriman saja, dia bertakwa kepada Allah, itu buat mereka lebih baik. Kenapa? Karena pahala di sisi Allah. Tapi sayang Yahudi kagak mau ngerti.
tambang kalau bahasa sekarang ya. Coba kalau seandainya umat Islam di Palestina selalu dibombardir dan sebagainya, itu secara kemanusiaan udah menyalahi apa? Menyalahi tabiat manusia. Kok begitu sadisnya manusia dibunuh yang tanpa berdosa. Nah, ini kalau mereka tahu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqulu linabiyyi, jangan kamu mengatakan kepada siapa? Linabiyyi, kepada nabi, ra'ina, dan peliharalah ya, peliharalah kata Allah, waqulu, dan berkatalah, unzur, kami perhatikan, wasma'u, dan dengar, walil kafirina azabun alim, bagi orang kafir adalah siksaan yang sangat pedih ya. Mu'lim huwa anar, yang dimaksud azabun alim kata musannif yakni mu'limun huwa anar, siksaan yang sangat menyakitkan, yang sangat pedih, yaitu neraka. Ya, kita nggak bisa bayangkan apinya itu sangat pedih, arangnya saja diinjak otak mendidih, apalagi apinya ya. Ini bara neraka diinjak oleh kaki manusia, otaknya mendidih, gimana apinya? Kira-kira kayak apa panasnya? Kalau arang habis meserika zaman dulu ya, kan pakai arang diinjak kaki kita, otak mendidih ya? Paling teriak doang. Lalu timbul pelentingan gitu kan, dan sebagainya. Itu arang dunia. Tapi kalau arang neraka diinjak, sabda Rasulullah, otak mendidih saking panasnya. Nggak percaya, mati duluan. Kalau nggak percaya, wah aneh, susah nggak percaya. Apa iya arangnya otak bisa mendidih? Apa kaitannya? Menurut logika kan nggak mungkin sampai otak mendidih. Itu otak ente karena sableng. Tapi kalau otak yang beriman berpikir, oh iya ya, kalau begitu ini arangnya aja panasnya kayak apa, otak mendidih, apalagi neraka. Aneh kalau gitu mau tobat ya. Aneh mau sadar ya, mau selalu dekat dengan Allah. Seharusnya kan gitu. Ini kagak. Ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayunazzal alaikum min khairin mir rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Lalu ma yawadul ladzina kafaru, tidak mereka suka. Siapa yang tidak suka? Akafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, daripada ahlil kitab, walal musyrikina, juga mereka tidak suka orang-orang yang musyrik. Untuk apa? Ayunazzal alaikum min khairin mir rabbikum, yang telah diturunkan, yang diturunkan atas kamu ya Muhammad. Ini minnya min zaidah, tanpa ada makna. Zaidatnya apa? Tambahan. Makanya enggak semua min itu artinya dari. Bisa jadi min li ba'd, min zaidah, min di mana yaitu dari. Itu kata min ya. Kemudian khair, itu lebih baik ya. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Wallahu yakhtassu bi rahmati may yasha. Allah adalah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa? Mayyasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ini kembali itu makna secara ayat demi ayat ya, yang baru kita dengar bersama. Lalu apa kata musannif sebagai pengarang daripada tafsirnya? Nah, dalam ayat walabi sama tadi artinya syai'a, sesuatu ya. Syarau ay ba'u, menjual. Ba'u artinya apa?
jual bihi anfusahum ay syarina ay hadzaha minal akhirah. Yang dimaksud mereka menjual yaitu diri mereka dengan hazan bagian akhirat. Seharusnya nih orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka diselamatkan oleh Allah dari neraka dan siksaan yang sangat pedih, tapi karena mereka membangkang yang buat untuk akhirat, nggak percaya, yang akhirnya mereka akan disiksa oleh Allah. Bagaimana siksanya? In ta'lamuhu haitsu aujaba lahumun nar. Di sini jika mereka tahu haitsu sekiranya aujaba lahumun nar, wajib atas mereka adalah neraka. Nih, jadi nggak ada istilah tadeng aling-aling. Jadi wajib buat mereka apa? Neraka. Yang apa? Yang menjual diri mereka dengan akhirat. Jadi hanya yang pilih mereka adalah dunia melulu, akhirat nggak pernah. Ini jangankan Yahudi, orang Islam ada nggak model gini? Ada nggak? Dunia dikejar-kejar, ya Allah, dari pagi sampai malam nggak pernah mau sholat, nggak pernah mau ke masjid, apalagi di lockdown ada alasan, kebetulan nggak boleh ke masjid. Astaga. Sampai kemarin saya prihatin ya, sampai saya bilang, "Iu dosa." Kenapa? Lawang mau ke masjid diusir nggak boleh. Astagfirullah. Coba. Sampai saya bilang, antum suruh siapa? Atasan. Lalu antum nggak tahu kalau orang mau Jumat tujuannya apa? Ente dosa. Ini kan tergantung atasan, Ustaz. Atasan melarang, ente termasuk rekanannya. Itu rekanan. Kena dosa juga gitu kan? Ya. Ini contoh, jadi masya Allah sangat prihatin kita. Ya, kalau orang udah melarang apa? Jumat. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya saya sholat apa? Di asrama polisi di sana. Masjid apa? Al-Amir. Luar biasa kan? Ya. Masya Allah. Nih, mereka menjual diri mereka itu akhirat untuk masuk ke dalam neraka. Kalau mereka tahu saja hakikatun yasiruna ilaihim minal azabi ma ta'lamuhu walau annahum ay al yahud. Hakikat mayasiruna, apa yang menjadikan mereka kembali minal azabi, daripada siksa yang sangat pedih tadi, ma ta'lamun, apa yang mereka ketahui. Kalau mereka tahu aja nggak bakalan, bahkan wajib masuk neraka, dia nggak percaya sama Allah. Mereka memilih dunia daripada akhirat. Makanya orang Islam jangan ikut-ikutan ambisi dengan urusan dunia, akhirat nggak pernah ditoleh, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dikerjakan. Ini na'udzubillah min dzalik. Walau annahum, jikalau mereka, siapa orang Yahudi, beriman saja kepada siapa? Bin Nabi wal Qur'ani, kepada Nabi dan pada Al-Quran. Ini dua hal, karena turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, makanya disebut amanu bin Nabi baru wal Qur'ani. Nabi dulu berapa? Quran. Sebab nggak mungkin ada Quran tanpa ada Nabi. Turunnya Quran kepada siapa? Nabi. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Al-Quran. Makanya disebut kalimatnya amanu bin nabi wal qur'ani. Wa taqau iqaballahu bitarkil ma'asihi kasihri wajabu lau mahzupun aylata ibu dalla alaihi lamasubatun. Wa taqau, jikalau mereka beriman kepada Nabi dan Al-Quran dan bertakwa, iqaballah, dari siksa Allah, artinya dia pelihara diri, dia jaga diri dari siksa Allah. Bitarkil ma'asihi, mereka tinggalkan kemaksiatan, kasihri, seperti sihir. Nah, kemarin kita udah ceritakan asal usul ilmu sihir, ya, Rut wa Marut. Gitu kan?
sampai disiksa oleh Allah, digantung kaki di atas kepala di bawah sampai hari kiamat gara-gara ngajarin ilmu sihir. Nah ini kembali, itu orang Yahudi, mereka tidak pernah mau meninggalkan ilmu-ilmu sihir, ilmu santet, ilmu apa lagi? Hipnotis atau teluh, apa lagi? Sama ya. Ini wajawabu law mahzufun, ini jawab yang dibuang, ayla ibu, mereka tidak bertobat, alaihi lamasubatun, dan mereka lamasubatun, sungguh mereka akan dapat pahala sebetulnya kalau mereka beriman dan bertakwa. Inilah masudatun, pahala ay sawaba wa huwa mubtada'un wallamu fihi al-qasamu. Ini kalau mereka tahu aja, mereka akan dapat pahala dari Allah. Wa huwa mubtadaun, inilah masubatun merupakan mubtada, lamnya adalah lam qasam, lam sumpah. Sungguh benar-benar mereka dapat pahala dari Tuhan mereka kalau beriman dan bertakwa. Bahkan lebih baik buat mereka, khairuhum mimma syarau bi anfusahum, daripada mereka menjual diri mereka hanya untuk dunia tapi enggak memperdulikan akhirat, padahal dunia bakal ditinggal, dunia bakal diapain? Dilenyapkan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Buktinya sekarang ini berapa banyak yang mati di mana-mana masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan, di kampung-kampung meninggal. Sampai kemarin ponakan saya, Mamang tak kenal nggak sama si ini sama si ini. Loh, itu dulu pernah ngaji sama saya, dulu teman saya bermain ya, tapi begitu cepatnya Allah panggil tanpa ya Allah Rabbi. Nah, ini kembali. Kemudian yang berikutnya, hai orang beriman, ya kata Allah nih, hai orang beriman, la taqulu, jangan kamu berkata, linabiyyi, kepada nabi, ra'inan, dan peliharalah, yaitu ya'muru, ya, ya'muru minal qura'ati wa kai yaquluna lahu dzalika wa hiya bilugati yahudu, yaitu sabab minar ra'auna pasaru bidzalika wa khatabu biha nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya al mu'minun anha. Jadi mereka, istilahnya Allah memerintahkan orang beriman untuk memelihara ya kata-kata, terutama ketika berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh suara lebih keras dari suara Nabi ya. Wa kanu yaquluna lahu dzalika wa hiya bilugatil yahud, ini merupakan kalimat yang tersimpul di dalam bahasa Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi syabun minara'at, mereka mencaci, mencerca, tidak pernah memelihara lidah mereka untuk berkata seenaknya saja. Tuh Yahudi itu ya, jangankan mulutnya, tangannya aja nggak mau dipelihara. Buktinya apa? Orang lagi sholat ditembakin, kan nggak bisa jaga tangan belum mulutnya ya. Memang mereka kelihatannya apa ya, kayak ayam berbulu musang berbulu domba gitu kan, kelihatannya diam. Karena waktu saya ke Palestina itu melihat mereka di pintu-pintu gerbang di Masjid Aqsa, ya Allah, kelihatannya orangnya pada cakep, putih, bersih, masih muda-muda, perempuan dengan laki-laki. Tapi sayang tour guide melarang nggak boleh melirik, padahal orangnya cakep. Ya Allah, kelihatannya kalong gitu. Dalam hati, ya Allah, kalau orang Islam nih umpamanya lebih mantap nih, lebih keren nih, iya kan? Coba, masya Allah ya. Saya nggak boleh melirik. Jadi mereka dengan senjata lengkap, kita nggak boleh nengok tuh. Kalau nengok sedikit kita dicurigai, pasti diintegrasi kan. Kalau bahasa kita, ngapain lo liatin gue? Nah kalau bahasa preman kan gitu, ngapain lo liatin gue? Lo aneh kan punya mata. Kalau ente aneh nggak punya mata, mungkin nggak lihat ente kan gitu.
Tuh yang Yahudi tuh modelnya tuh. Jadi ngapain lo lihat itu? Astagfirullah. Ya. Ini itu matanya seperti itu, belum kalau menggerakkan senjatanya kayak apa, main bom aja. Ya, wa'lam wasma'u, dan mereka mendengar, istilahnya tuakhiru nabi sana'il qabul, dan mereka membelakangkan untuk mendengarkan qabul dan menerima. Siapa? Walil kafirina azabun alim, bagi orang kafir adalah siksaan yang sangat pedih. Wa mu'limun, yaitu wanar, yakni neraka. Yang terakhir, mayawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzal 'alaikum min khair. Dan mereka, yaitu tidak pernah orang-orang kafir dan ahli kitab, dan tidak pula orang-orang musyrik, ngapain? Minal arabi, dari orang-orang Arab. Ini sifatnya atpun ala ahlil kitab. Musyrik adalah merupakan atap dari kata ahlul kitab. Ya, wa minan lil bayan, ini minnya min lil bayan. Makanya tadi ada min zaidah gitu kan, ada min lil bayan gitu kan, ada min di mana li ba'ad dan lain sebagainya. Itu arti min doang tuh. Makanya kalau menafsirkan Quran asal goblek aja nggak sesuai dengan yang sebenarnya, itu dosa. Nah, kemudian ayunazzal 'alaikum min khairin, yang diturunkan atas kamu min khairin, ya ini min zaidah tadi, kalau tadi min lil bayan, ini yang kedua minnya min zaidah. Khairun itu adalah lebih baik, waji'u min rabbikum, yang didatangkan dari Tuhan kamu. Ya, ini kemudian hasada lakum, tapi saya orang kafir, ahli kitab, orang musyrik Yahudi punya penyakit hasadalakum ya Muhammad, mereka dengki kepada kamu. Itu kan? Apa dengki? Sentimen. Sentimen kan? Dengki, hasud, itu kan? Sentimen. Nah, ini Allah jelaskan bahwa orang-orang kafir tadi, orang-orang ahli kitab, orang musyrik Yahudi, itu telah diturunkan kepada kamu, hai Muhammad, min khairin, dari kebaikan-kebaikan yang datangkan dari Tuhan kamu, namun mereka hasadalakum, mereka dengki kepadamu ya Muhammad. Wallahu yakhtasu bi rahmatihi, ai disubutihi, dan Allah mengkhususkan, memberikan rahmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kenapa? Wallahu dzul fadlil azim, karena Allah punya karunia yang sangat besar. Inilah hadirin jamaah rakimat, tepat waktu Isyraq telah tiba. Insyaallah nanti manansah min ayatin au nunsiha, dihapus dari ayat yang satu dengan yang lain. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.